hidup kamu kan quotes unquote sudah enak sebenarnya di Denmark. Why now kamu tetap mau menyuarakan? Sebenarnya yang bikin aku kena mental tuh aku sedih Kak, karena ya gimana pun aku manusia juga gitu ya. Kak, ada saat aku lagi sibuk nih bicara di media, ngebuat tuntutan, saat aku buka sosial media di TikTok atau di Threads gitu ya, malah justru banyak yang ngejatohin gitu. Karena kalaupun memang itu bener ya Kak, maksudnya bener-bener bisa berimpact, bisa jadi sejahtera, belum tentu aku akan pernah pulang ke Indonesia lagi. Dan aku sebenarnya nggak usah memperjuangkan itu, segala sistem yang aku perjuangkan itu sudah ada di Denmark. Terlepas dari I know ada beberapa orang yang kayak ini tuh nggak menggambarkan seluruh masyarakat Indonesia. Of course, what do you Of expect course. gitu kan? Gitu. Iya, iya. Ini adalah it's a hope yang anak muda butuhin untuk bisa terus quotes unquote mencintai Indonesia gitu. Gimana caranya bersuara dengan baik dan efektif supaya suara kita tuh lebih menggerakkan? Bisa kasih contoh nggak struktur yang baik dan tidak baik tuh kayak gimana nih? Kita tuh pakai metode AREL namanya. Jadi A itu argumen, R-nya itu reasoning, alasan, E-nya itu evidence. Buktinya apa? Datanya apa? L-nya itu link back. Kira dirimu cukup passion nggak kalau misalnya meluangkan, let's say, 1 jam per minggu buat ngajar anak muda debat? Om Swastiastu, guys. Di kali ini, di podcast episode ini, kita akan ngobrol sama seseorang yang mencuri perhatian dalam 1 bulan terakhir. Namanya Mbak Salsa Erwina. Selamat datang Mbak Salsa Erwina, apa kabar? Cek cek. Makasih, baik, baik Bang Yasha dan Mbak Anes. Kalian gimana? Kita baik-baik sekali di sini. Di Bali memang lagi ada banjir terbesar dalam 10 tahun terakhir, tapi alhamdulillah kita di tengah, di posisi yang cukup strategis, yang cukup aman, walaupun di sekitar kita banyak yang kebanjiran, sangat sedih, tapi ya puji Tuhan, alhamdulillah. So, mungkin sebelum mulai, aku akan ngasih sebuah monolog dan konteks sedikit biar para pendengar di sini juga tahu nih mau ngobrolin apa sih temanya gitu. Jadi mereka bisa bersiap mentalnya dan telinganya terhadap obrolan kita ke depan. Jadi nama Salsa Erwina ini belakangan ini kan jadi sorotan karena berani bersuara di tengah demonstrasi dan tantangannya ke wakil dan sempat nantang wakil-wakil nih ceritanya yang ngaku-ngaku wakil rakyat. Tapi sebelum seramai itu, Mbak Salsa ini sebenarnya sudah lama dikenal sebagai content creator yang cukup kritis dan dia banyak membahas soal budaya bobrok dan disfungsi keluarga gitu. Isu-isu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan latar belakang sebagai lulusan terbaik hubungan internasional UGM, wih mantap banget nih. Dan sekarang berkarir di Denmark di bidang energi terbarukan, bikin baling-baling kalau nggak salah ya. Terus Paling-paling bagus. iya bikin baling-baling bambu. Mbak Salsa membawa perspektif yang sangat kuat. Jadi gabungan antara pengalaman pribadinya dia survive dari tadi tuh budaya bobrok dan disfungsi keluarga. Terus juga punya kepekaan sosial dan kredibilitas akademisnya. Jadi hari ini kita mau belajar dari Mbak Salsa bagaimana kita bisa tetap berisik membela kepentingan bersama sambil ya realistis realistis juga memenuhi kebutuhan hidup. Gimana cara mengenali pemimpin yang punya empati dan gimana refleksi diri serta kemampuan mendengarkan bisa membuat suara rakyat lebih kuat. Bukan hanya jadi teriakan kosong tapi inspirasi untuk bangsa. So, sekali lagi selamat datang di podcast Sapio Pato bersama aku dan Coach Anes Mbak Salsa Erwina. Makasih udah ngundang aku, Coach Anes dan Bang Yaser nih. So, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama kali ya. Mbak Salsa, sebelum viral soal demonstrasi, kamu kan sering angkat isu budaya bobrok dan disfungsi keluarga nih. Aku mau mulai dari diri kamu dulu sebelum mungkin nanti kita bahas ke eksternal dan mungkin beyond beyond personal dan negara gitu ya. Nah, emang kenapa sih kamu ngangkat isu itu dan hubungannya sama problem di level negara tuh apa sih hubungannya? Apakah ini Hmm. berkaitan satu sama lain? Ya, karena sebenarnya em, negara itu kan kumpulan dari individu ya, jadi kelompok dengan sistem tertentu. Tapi sebenarnya semua itu kalau dipecah adalah bagian dari individu-individu yang ada di negara gitu. Jadi kemakmuran suatu negara itu sangat
berkaitan dengan budaya dan bagaimana perilaku dari individu-individu yang ada di negara tersebut gitu. Nah, aku sebenarnya bahas awalnya tuh budaya bobrok dan dysfunctional family karena memang kalau kita baliknya ke individu, yang bisa kita ubah tuh kan adalah diri kita sendiri sebenarnya. Cuma itu yang bisa kita ubah dan bisa kita kontrol kan. Sisanya ya mungkin kita bisa mempengaruhi, tapi tetap keputusan itu nggak ada di tangan kita gitu. Dan kalau secara personal sendiri, kenapa aku bahasnya topik ini? Karena topik ini memang sangat dekat dengan pengalaman hidup aku gitu ya. Aku lahir dari keluarga yang broken home, di mana orang tua aku cerai aku umur 7 tahun, terus bapakku itu nggak pernah ada dalam hidupku gitu ya, secara materi maupun secara kehadiran gitu, sangat kosong. Dan dari aku kecil sampai dewasa itu memang aku sangat berat mengalami luka-luka akibat dari masa kecil yang lumayan sulit gitu. Dan sebenarnya kalau tadi disebut beberapa prestasi gitu ya, memang aku dari kecil itu dari SD sangat berprestasi karena sebenarnya kalau ditilik jauh, prestasi aku itu didatangkan karena aku mencari validasi sebenarnya. Tapi untungnya aku mencari validasinya ke arah prestasi. Gitu. Karena kakak-kakak aku misalkan mereka mencari validasinya ke arah yang beda gitu. Nah, itu akhirnya bisa banget meruntuhkan kehidupan mereka ke depannya gitu. Dan berkaitan dengan tadi aku bilang kakakku, 1,5 tahun yang lalu tuh aku kehilangan kakak laki-laki aku satu-satunya. Jadi aku ada dua kakak, satu cewek, satu laki-laki. Dia meninggal di usia 37 tahun, meninggalkan 6 anak. Jadi satu anaknya itu yatim piatu karena mamahnya udah meninggal duluan waktu dia lahir. Limanya itu masih bayi dan masih kecil-kecil banget gitu. Nah, kebetulan sebelum kakakku meninggal, aku sempat pulang ke Indonesia untuk ngebantuin dia gitu ya, ngesupport ke rumah sakit bareng, ngebiayain dia juga. Dan sebelum dia meninggal, 1 bulan sebelum dia meninggal tuh dia nangis untuk pertama kalinya gitu. Jadi kita lagi ngobrol di teras, terus dia nangis gitu bercucuran air mata dan dia bilang em, betapa dia tuh gagal. Dia bilang, jadi aku gagal melindungi kamu, aku gagal melindungi mama, aku gagal melindungi keluarga kita sebagai laki-laki satu-satunya di keluarga ini gitu. Nah, sejak apa ya meninggalnya dia itu kayak tamparan yang luar biasa besar buat aku. Karena sampai saat ini aku udah 8 tahun pergi ke psikolog untuk menyembuhkan luka-luka aku. Aku pernah kena major depression disorder gitu dan aku masih ke terapi juga. Kalau kira-kira lagi ada trigger, aku tetap ke terapi karena aku rasa itu penting biar kita bisa kuat membangun hidup gitu ya, nggak habis dimakan sama emosi dan trauma. Nah, dan di terapi aku itu, jadi kakak aku meninggalnya kakak aku tuh jadi sumber keadilan dalam hidup aku. Jadi setiap ada sesuatu yang aku rasa nggak adil, kakak aku tuh selalu muncul dalam mimpi, dalam kehadiran energi yang aku rasain gitu. Jadi dia kadang-kadang tuh kayak jadi pengingat keadilan. Itu sempat aku diskusiin sama psikolog aku dan dimaknai gitu mimpinya dan memang ternyata kehilangan dia tuh adalah membangkitkan rasa marah dan rasa fight untuk justice gitu dalam diri aku. Nah, jadi munculnya tuh awalnya sebenarnya dari situ dan sebenarnya aku tuh orang yang sangat private Bang Yasser dan Coach Anes. Mungkin Coach Anes udah kenal aku dari lama ya dan aku tuh bukan anak sosmed sebenarnya sebelum ini semua terjadi. Jadi aku jarang aktif, jarang pegang handphone bahkan bukan tipe yang suka megang handphone. Cuma sejak meninggalnya kakak aku dan aku terapi dan lain sebagainya itu aku merasa kayaknya ini kita harus bersuara deh apalagi khususnya untuk korban-korban dysfunctional family yang keluarganya mereka itu gagal memberikan cinta dan banyak kan budaya-budaya kita yang bobrok yang salah misalkan anak itu harus berbakti apapun adanya dengan orang tua gitu ya. Padahal nggak semua orang tua loh. Sebenarnya mereka adalah manusia yang baik juga gitu. Kadang-kadang ada juga tingkah-tingkahnya yang tidak bertanggung jawab dan di situ anak harusnya nggak berbakti gitu kan. Dan mulai dari situ akhirnya aku mulai ngepost konten pelan-pelan dan aku lumayan kaget karena pada saat aku baru ngepost 1 bulan itu tuh langsung udah followerku naik jadi berapa belas ribu gitu. Terus setelah 3 bulan jadi 25 atau 30 ribu gitu. Sebelum ini semua terjadi ya sebelum masalah pemerintah ini semua terjadi dan sama Bang jadi yang terjadi tuh sama jadi 1 minggu sebelum aku bersuara itu aku nggak bisa tidur jadi aku nggak bisa tidur aku selalu gelisah bahkan saat itu aku lagi liburan ke Jerman sama keluargaku dan mertuaku tapi aku gelisah terus otak aku tuh perginya ke Indonesia terus gitu nah
Dan aku tanya gitu sama psikolog aku, kenapa ya kok aku gelisah banget kayak gini? Nah, ternyata aku tuh mimpi, aku lagi nyetir mobil aku, mobil impian aku gitu kan, si Tesla ini yang baru aku beli setahun yang lalu sama suami. Di depan aku tuh ada mobil warna biru, gede banget mobilnya gitu. Dan mobil itu tuh bisa ngehancurin aku kapan aja kalau mereka mau gitu. Nah, tapi aku tahu yang nyetir mobil itu sebenarnya dia nggak kuat-kuat banget, tapi dia punya senjata yang kuat gitu. Nah, jadi di depan ada mobil aku, terus dihalangin sama mobil biru, di sebelah tuh ada kakak aku, lagi-lagi. Terus dia ngeliatin gitu. Nah, di situ itu yang aku kemimpian terus nggak apa namanya tuh nggak bisa hilang. Dan setelah aku ke terapi tuh artinya ya ada sesuatu yang memang aku pengen sampaikan. Dan kakakku tuh simbol keadilan tadi itu gitu. Yang sesuatu yang memang nggak adil yang pengen aku sampaikan. Nah, akhirnya jadilah aku ngerekam tuh, Bang, video yang pertama aku nantang debat itu. Dan itu langsung meledak namanya Instagram aku tuh dalam 5 hari, Bang. Dari 30.000 sampai ke 2 juta gitu. Dan itu aku nggak nyangka sama sekali bisa seperti itu gitu ya. Jadi itu tadi mungkin background sedikit ya, kenapa aku bahas budaya bobrok dan gimana sangkut pautnya dengan kondisi negara gitu. Oke, jadi rules aku dan Yaser gitu Mbak Salsa biar apa namanya nggak suaranya saling saut-sautan harus gua harus angkat tangan atau Yaser harus angkat tangan. But anyway, thank you for sharing this. Dan first of all, thank you udah sharing bahwa kamu sendiri pun dalam proses untuk menguatkan diri kamu dan you're also seeking for a professional help gitu. Karena aku rasa nggak semua orang, terutama what we call public figure gitu kan mau membuka dirinya terhadap apa yang mungkin proses lagi mereka jalani gitu. Nah, justru sebenarnya di momen-momen seperti ini yang aku tangkap adalah bahwa sebenarnya ketika kamu punya rasa amarah yang mungkin kalau dulu gitu ya rasa amarah itu nggak bisa disalurkan dan sekarang gitu kebetulan kamu udah punya platform sendiri mengungkapkan gitu kan rasa ketidakadilan yang mungkin kamu rasakan ketika zaman dulu berada di keluarga yang dysfunction maupun berada di budaya yang bobrok di sekitar kamu dan pas sekarang nih budaya ini kan lagi melebar gitu ya. Akhirnya yang sampai satu Indonesia pun ikut merasakan hal yang sama lah gitu. Nah, disitulah mungkin kita juga ngelihatnya make sense banget kenapa akhirnya banyak yang follow kamu gitu. Karena in a sense yang aku rasa di momen itu tuh adalah kita semua tuh bersatu dalam rasa frustasi gitu ya bahwa kayaknya kok kenapa ya nih budaya gitu nih sistem yang memang ada di Indonesia kok kayaknya nggak beres-beres gitu bahkan it seems that yang what we call wakil rakyat gitu tidak acting as wakil rakyat tapi memperdalam sedikit nih Mbak Salsa hidup kamu kan quotes-unquote sudah enak sebenarnya di Denmark gitu Hmm. kan. Tapi apa sih yang akhirnya membuat kamu mau capek-capek lagi gitu loh ngurusin Indonesia selain tadi gitu ya maksudnya historinya kan kamu punya rasa ketidakadilan di Indonesia gitu. Tapi why now kamu tetap mau menyuarakan gitu? Is there like any I don't know goals atau ada sebuah misi yang memang lagi kamu kejar yang mungkin itu nggak tersampaikan di momen-momen kemarin? Ya, ya, dan itu bener banget ya Mbak Nes, karena hidup aku itu baru mencapai puncak kejayaannya kalau dulu di buku sejarah gitu ya. Kan Arok mencapai puncak kejayaannya gitu kan. Itu baru 1 tahun belakangan ini. Karena sebelumnya itu struggling banget gitu. Hidup aku udah merantau 2 kali di Kuala Lumpur, terus di Denmark. Tapi tahun ini itu aku udah beli rumah di Aarhus, di Denmark, dengan halaman yang luas, bisa dilihat gitu kan. Terus rumah impian, udah dapat mobil impian, udah hubunganku dengan suamiku juga udah adem gitu ya. Yang sebelumnya mungkin sulit karena kita beda budaya dan lain sebagainya. Karir juga udah moncer gitu, kerja di sini cuma berapa jam sehari, nggak kayak di Indo gitu, jadi aku jam 3 sore tuh udah selesai kerjaan gitu, jadi memang bener-bener udah beres gitu Mbak hidupku gitu ya. Nah, terus tapi saat aku mau berusaha menikmati aja hidup, ya udah nih kan tinggal menikmati aja ke depannya kan, gimana rasa damainya udah mencapai titik ini gitu. Tadi tuh hati aku nggak bisa bohong gitu, jadi aku nggak bisa tidur, Mbak Nes, beneran nggak bisa tidur aku selama 1 minggu itu gitu. Dan
Anehnya setelah aku berbicara pertama kali di video yang nantang debat itu, aku pules tidurnya. Dan anehnya sampai sekarang, aku tidak ada sedikit pun anxiety. Mungkin yang aku ada rasa mungkin khawatir ya, kayak oh nih takut nih kalau nanti kenapa-napa apa segala macam, tapi itu wajar menurutku ya, namanya memang ada resiko kan di depan mata gitu. Tapi aku udah balik meditasi, aku pergi ke hutan, aku meditasi, terus aku juga ngobrol sama diriku sendiri gitu. Dan suara dari dalam lubuk hati, karena kan kejujuran yang paling jujur tuh sebenarnya dari hati nurani kita kan, bukan dari perkataan orang, tapi hati nurani kita sebenarnya yang paling jujur ya apa yang kita mau gitu. Dan aku tanya, dan diri aku bilang kalau ya kalau kamu takut mati, kamu tuh akan mati karena semua orang sampai saat ini mau kaya, mau kuat, mau apa tidak pernah ada yang mortal. Jadi semua itu akan mati gitu kan. Tapi selama apa yang memang kamu sampaikan dalam hidupmu itu kejujuran dan bermanfaat gitu untuk orang lain, ya kamu nggak perlu takut gitu. Maksudnya apapun yang akan terjadi itu memang konsekuensinya gitu. Jadi memang ada apa ya, panggilan yang aku nggak bisa bohongin gitu Mbak. Yang aku udah berusaha redam karena pasti Mbak, nggak ada Mbak orang yang mau merusak hidupnya yang sudah tenang dan damai dan aman untuk cari gara-gara gitu. Padahal dia setengah mati membentuk hidup yang bisa aman itu gitu kan. Nah, tapi memang itu panggilan hati, dan kalau sebagai visi atau misi, sejak aku mulai bersuara dengan budaya bobrok itu kan memang visi misiku, aku pengen ngebantu lebih banyak orang untuk sembuh ya. Karena aku sudah mencapai perjalanan itu selama 8 tahun dan aku udah menyembuhkan diri dalam artian aku udah bisa ngelola emosi aku, udah nggak berantem, udah nggak drama kayak dulu. Karena dulu kan kalau kita masa kecilnya banyak drama, itu yang kita tahu kan. Jadi kita kan selalu cari yang familiar sebagai manusia. Jadi sukanya berdrama gitu. Nah, aku udah nggak drama, hidup aku sudah aman dan tentram. Memang visi aku pengen bantu lebih banyak orang bisa sampai ke fase yang seperti itu gitu. Karena kalau dilihat hidupku secara psikologi aman, secara relationship juga aman banget, dan secara finansial juga aman gitu. Jadi kita nggak harus mengorbankan finansial juga kalau mau orang jadi hidup yang aman juga gitu kan. Jadi bener-bener membangun hidup seperti apa yang kita mau gitu. Nah, visinya sebenarnya masih sama sih Mbak Anes. Dan karena sekarang ini mulai masuk ke politik gitu ya, mulai ada yang bilang, oh kamu masuk parlemen apa segala macam. Sampai saat ini aku nggak ada sih Mbak visi ke arah sana ya. Karena aku diundang untuk ngisi acara di pemerintahan pun, aku nggak pernah mau dibayar karena menurutku lebih baik duit itu dipakai aja buat yang lain yang bermanfaat buat masyarakat. Karena aku sudah cukup secara ekonomi gitu kan. Nah, atau mau masuk partai politik dan lain sebagainya itu nggak ada kepikiran dalam bayangan aku gitu ya, untuk saat ini gitu tuh nggak ada visi misi ke arah sana sampai saat ini. Tapi aku pengen ngebantu lebih banyak orang biar bisa mencapai hidup yang aku, kebahagiaan yang aku rasakan saat ini gitu loh, hidup tentram, aman, damai, finansial juga kuat itu sih. Nah, Mbak Salsa, nih kan hari ini pas kita mau podcastan, aku share ke beberapa teman podcasterku. Dirimu kalau tahu Suara Berkelas, salah satu self-development podcast gitu, temanku hostnya namanya Bilal. Dia nitip pertanyaan nih buat Mbak Salsa, Hmm, gitu. Eh, boleh. gimana sih keadaan mental Mbak Salsa selama perbedaan your mental state bedanya apa sih selama pas di Indonesia sama di Denmark itu dulu yang general. Terus pas shifting di 1 bulan terakhir ada perubahan nggak mental state kamu sebelum sama sesudah viral ini? Ini pertanyaannya gold banget. Ya karena emang gini, waktu aku gede tumbuh di Indonesia ya, aku tuh orangnya curigaan, suka berkompetisi, harus menang, pokoknya gitu kan. Terus harus sukses, harus kayak raya gitu, mindsetnya gitu. Terus nggak gampang eh, percaya sama orang. Kompetitif. Ya, Terus apa lagi tadi? mudah ngamuk. Karena di Indonesia aku kerjanya berantem terus kan sama orang. Karena baru jalan sedikit udah di catcalling. Baru apa-apa dikit pokoknya kayak keluar itu tuh siap ngamuk gitu. Rasanya gitu kan. Panas gitu. Nah, terus begitu pindah ke Malaysia sibuk kerja lah ya, 11-12 lah gitu, cuma udah nggak terlalu kayak di Indo. Cuma waktu pas pindah ke Denmark, wah itu kayak masuk ke dunia lain, bener-bener
secara mental. Menurutku aku juga bisa ada di kondisi mental yang sekarang karena aku tinggal di Denmark. Jadi contoh nih ya, waktu pertama aku di interview di perusahaan, itu kan perusahaan besar banget, ada 3.000 orang di kantor itu doang gitu. Kalau di seluruh dunia ada 30.000. Waktu aku baru masuk, dia bilang, oke tinggalin aja tasnya di sini. Oke, hah? Tapi ini ada laptop, semua barang berharga hidupku ada di sini semua. Ya, it's okay, tinggal aja di sini gitu. Jadi mereka tuh budaya saling percayanya tuh luar biasa gitu. Bahkan mereka jualan aja di sini. Itu stallnya ditinggal di luar. Jadi orang mau jualan second hand baju, dia cuma taruh hanger, taruh baju, sama dia kasih tahu harus transfer kemana gitu. Nggak ditungguin, nggak dia bener-bener yang gila ya, ada ya society society yang kayak gini. Nah, terus itu saat kedua, ketiga, waktu aku baru masuk ke perusahaan, jadi aku pindah gitu kan, aku kena layoff, terus masuk ke role yang baru, itu baru masuk 2 minggu kakakku meninggal kak. Pas kakakku meninggal, orang-orang Denmark ini kan mereka tuh kayaknya nggak tahu asam garam kehidupan kayak WNI gitu, karena dia hidupnya enak dari lahir sampai gede gitu ya. Jadi, tapi bukannya mereka tuh orangnya manja atau sombong, malah sangat empatetik. Jadi pas kakakku meninggal, itu aku baru join 2 minggu, mereka bilang, kamu pulang ke Indonesia, nggak usah pikirin em, kamu live berapa lama. Pokoknya pulang, nggak usah ini. Bahkan dia nanya kamu butuh apa. Dan itu manajer aku datang ke rumah. Dia nggak kontak karena dia mungkin nelpon aku nggak angkat. Datang ke rumah bawa bunga untuk cuma bilang kamu nggak usah takut, kerjaan kamu akan aman. Kamu pulang ke Indonesia bersama keluargamu. Jadi wah, di situ aku bener-bener ini ya sebenarnya manusia yang sesungguh-sungguhnya harusnya manusia tuh kayak gini gitu. Dan bahkan ya kemarin waktu aku lagi mengalami pergoncangan itu tuh dengan aku eh, speak up dan segala macam itu, mereka semua mendukung. Gila, dia bilang gila ya kita jadi manusia. Aku aja nih kalau setiap pagi ke kantor, kalau aku melakukan kerja yang baik, aku bakal berpengaruh apa sih? Paling 0,0000 berapa persen ke perusahaan. Sedangkan kamu bisa ngasih pengaruh yang besar terhadap negaramu gitu. Malah mereka tuh kayak yang ih gitu, kayak kok manusia begini gitu. Nah, itu bener-bener Kak, bener-bener aku rasain, oh negara paling, salah satu paling, kan dia kan nomor satu atau nomor dua gantian terus kan sama Finlandia. Orang yang bahagia itu akhirnya jadi orang yang baik sebenarnya Kak. Kalau orang bahagia, hidupnya dia cukup, dia akan jadi manusia yang sangat baik. Jadi sebenarnya kalau kita mau budaya kita jadi baik, masyarakatnya memang harus makmur. Karena kalau nggak makmur, susah untuk kita bisa jadi orang sebaik orang-orang Denmark itu gitu. Nah, terus tiba-tiba balik lagi nih ke kemarin kejadian aku bersuara itu kan. Sebenarnya yang bikin aku kena mental tuh aku sedih Kak, karena ya gimana pun aku manusia juga gitu ya. Kak, ada saat aku lagi sibuk nih bicara di media, ngebuat tuntutan, saat aku buka sosial media di TikTok atau di Threads gitu ya, malah justru banyak yang ngejatohin gitu, yang bilang kayak ini orang siapa sih? Ini apa sih gitu. Terus kayak di ya dijadiin lelucon lah gitu kan. Emang ngapain sih dari luar harus bersuara? Dia tuh suaminya siapa? Emang dia masih WNI? Kalau nggak WNI nggak usah lah ikut kayak gitu-gitu loh. Kayak justru aku ngerasa kayak ya ampun, kok gini ya budaya kita ya. Maksudnya kalaupun aku memperjuangkan ya Kak untuk keadilan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, belum tentu loh aku akan merasakan hasil hasil perjuanganku itu. Karena kalaupun memang itu benar ya Kak, maksudnya benar-benar bisa berimpact, bisa jadi sejahtera, belum tentu aku akan pernah pulang ke Indonesia lagi. Dan aku sebenarnya nggak usah memperjuangkan itu, segala sistem yang aku perjuangkan itu sudah ada di Denmark. Kesejahteraan yang aku maksud itu udah ada di Denmark, keadilan dan segala macam itu udah ada di Denmark Kak. Jadi sebenarnya untuk apa gitu kan? Nah, cuma aku sedih gitu Kak, kayak sampai sekarang masih banyak yang kayak, oh kamu tuh termul ya, kamu ini, oh kamu nggak bahas ini berarti kamu ini, kamu nggak. Jadi kayak kadang-kadang baca kayak gitu tuh sedih juga gitu ya, kok begini ya, kayak ini kalau di Denmark kayaknya nggak bakal kejadian ya, ada orang yang mau membantu malah dijatohin sama orang yang mau dibantu juga gitu. Nah itu lumayan, kayak aku lumayan ragu-ragu ya, masih jadi maju mundur gitu kan, emang worth it nggak sih sebenarnya melakukan ini semua gitu. Tapi di balik itu semua aku sambil belajar juga, memang di Indonesia itu kan ada industri buzzer yang besar ya, itu aku baca juga risetnya dari University of Amsterdam gitu. Memang ini memang sudah dijadikan cara Kak untuk bisa membungkam, merusak image-image orang-orang yang memang dianggap musuh.
dari siapapun ya, mau itu pemerintah, mau itu suatu political party. Dan saat aku berbicara kayak gini kan aku adalah musuh banyak orang Kak. Yang dipecat udah 5 loh dari setelah kita berbicara kayak gini kan. Dan kita mau menggolkan RUU perampasan aset itu kan melawan agenda-agenda orang-orang yang memang sebenarnya pengen korupsi di Indonesia. Dia masuk parlemen untuk korupsi gitu. Pasti ada lah Kak kemarahan, dendam dari orang-orang yang mungkin dirugikan dengan apa yang aku lakukan ini gitu. Nah, dari situ ya itu kalau bagaikan ada yang bilang sama aku ya kamu udah di medan perang, kamu udah di tengah-tengah mau gimana mau mundur juga nggak bisa, mau maju juga nggak bisa gitu. Dan banyak yang aku udah yang banyak yang ngasih pemahaman gitu ke aku gitu ya bilang kalau ya nggak bisa kamu nggak bisa menyamakan perspektif kamu terus kamu berekspektasi semua orang itu akan suka dengan kamu, semua orang akan memahami karena mungkin pendidikan mereka, budaya mereka juga beda gitu. Jadi ya nggak usah terlalu didengerin gitu selama kamu tahu, dan itu aku selalu diingetin apa yang kamu katakan itu emang bener-bener untuk keadilan dan kebaikan. Ya kalau kamu udah melenceng ya mungkin ini semua nggak akan worth it lah, apapun berapa sih Kak uang yang bisa mengganti kenyamanan hidup itu kan nggak bisa dibayar kayak gitu-gitu kan, kedamaian hidup itu nggak bisa dibayar gitu. Nah, em, jadi ya selama aku masih memang bener-bener apa yang aku katakan itu untuk membela orang-orang yang lemah, yang memang miskin, yang memang nggak bisa bersuara, ya aku udah terlanjur gitu. Memang harus maju aja itu Kak. Jadi perbedaan budayanya ya dari waktu aku di Indonesia, aku pindah ke Denmark dan kembali kemarin balik lagi gitu ke budaya Indonesia tuh lumayan dimotivating. Tapi sebenarnya di satu sisi lain juga banyak juga yang support juga Kak. Maksudnya banyak juga yang nyemangatin terus, yang kayak gitu kan, yang merasa hidupnya tuh dibantu gitu. Nah, mungkin aku berusaha mendengarkan yang sisi situ aja karena kita susah Kak membedakan mana yang sebenarnya suara masyarakat, mana yang sebenarnya ini adalah industri yang memang dijalankan dan digerakkan secara struktur dan sistematis gitu. Kalau kalau kamu bisa ngomong sama dua dua sisi ini ya, orang yang kayaknya salah paham sama kamu, sama orang yang Mm. ngedukung kamu, kamu mau ngomong apa sih ke mereka? Kalau untuk yang salah paham, sebenarnya perbedaan pendapat itu aku sangat menghargai, Kak. Karena perbedaan pendapat itu, aku kan juga debater dulu kan. Jadi orang kita berbeda pendapat tuh bagus. Karena kita jadi bisa dapat ide yang terbaik gitu. Nah, jadi kalau memang nggak suka, it's okay. Karena itu memang hak kamu untuk suka atau nggak suka gitu. It's fine, it's valid, it's okay. Kamu mau marah juga it's okay. Cuma mungkin kalau bisa, yang dikritisi balik aja ke ide-idenya. Yang dikritisi apa, gimana cara kita bisa mensejahterakan masyarakat gitu. Yang mungkin nggak usah terlalu dibalik-balikin ke personal gitu. Maksudnya aku nih istrinya siapa, itu kan seksis banget ya Kak. Ada perempuan yang berbicara, yang ditanya adalah dia istri siapa, ponakan siapa, anak siapa, cucu siapa gitu. Sedangkan kalau laki-laki yang berbicara, seperti aktivis kan banyak ya, Andovi, Jerome Pauline, Ferry Irwandi. Nggak pernah loh kita dengar dia dibahas masalah dia anak siapa, istri, dia suami siapa. Tapi saat itu perempuan, itu yang dibahas karena seolah-olah perempuan itu bukan individu terpisah dari laki-laki. Gitu, perempuan itu tidak mungkin punya keberanian untuk berbicara kalau nggak didukung oleh laki-laki. Gitu kan, padahal kan nggak seperti itu pada kenyataannya gitu. Jadi menurutku itu sih. Jadi apa nggak apa-apa selama apa yang kita benci, apa yang kita marah itu membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Itu aja sih Kak. Menurutku ya kalau untuk yang kontra gitu. Kalau untuk yang pro ya nggak apa-apa, terima kasih gitu. Semoga kita semua tetap selalu semangat untuk mengawal sampai Indonesia benar-benar bisa jadi sejahtera dan maju sesuai dengan potensi kita. Karena aku tinggal di Denmark melihat masyarakatnya semaju ini, mereka itu nggak punya sumber daya, Kak. Nanam apa juga susah karena 4 musim, musimnya ekstrim, terlalu dingin dan anginnya terlalu kencang. Jadi mereka cuma bisa nanam apa? Kentang. Itu doang yang bisa ditanam di sini gitu kan. Terus sumber daya mineral nggak ada, udah habis. Mungkin dulu pernah ada tembaga apa segala macam, udah nggak ada juga. Dan yang jadi industri mereka malah angin, yang tempat aku kerja, Lego, yang bikin mainan anak-anak gitu kan, yang memang maju, atau farmasi seperti Novo Nordisk, salah satu perusahaan yang paling profitable di Eropa tuh kan, Novo Nordisk juga perusahaan Denmark gitu. Jadi mereka nggak punya apa-apa, bisa semaju itu. Kita yang kaya raya sumber daya alamnya, bisa semiskin ini, berarti kan ada yang salah dari sistem dan cara kita mengelola kesejahteraan itu yang tidak merata gitu untuk masyarakat.
Yes, agree banget sih. Dan um, FYI gue salah satu supporter Mbak Salsa. Wah, pokoknya kalau Ya, Mbak Salsa aku lagi juga ngepost, supporter Ganes. gue masih kayak oke, gue repost dan setiap repost pasti oke, gue kasih konteks apa ya atau aku ingat banget tuh sebelum jadinya si 17+8 tuh kan kayak aku bacain kan komen-komennya. Oke, kalau if we want to vote something gitu kan untuk disuarakan tuh mau apa sih? I think it's a good move sih. Terlepas dari I know ada beberapa orang yang kayak ini tuh nggak menggambarkan seluruh masyarakat Indonesia. Of course, what do you Of expect course. gitu kan? Gitu. Iya, iya. Ini adalah for me it's a symbol of hope aja sih. I think that's what drives me to support this movement adalah it's a hope yang anak muda butuhin untuk bisa terus quotes unquote mencintai Indonesia gitu. Karena otherwise apalagi semua orang pengennya kabur aja gitu. I mean you have done that dan you are okay gitu kan, you're happy gitu dan semua orang mau ada di posisi kamu. Tapi betul tidak semua orang tidak punya kesempatan dan privilege yang sama untuk apa namanya mungkin memiliki apa yang kamu miliki sekarang. Nah, ngomongin soal itu tadi, aku inget banget satu kata yang paling ngehook dari salah satu konten Mbak Salsa dalam movement ini adalah pejabat-pejabat yang near empati gitu ya. Dan kenapa kata ini sangat menggelitik aku karena aku juga lagi punya misi Mbak Salsa untuk membangun awareness lebih banyak orang terhadap emotional intelligence. Because otherwise gitu kan, kita hanya akan terus tadi bekerja dituntut perform, tapi kemudian lupa gitu ketika someone needs a helping hand atau someone needs a time off gitu. Akhirnya gak gak ada sisi manusiawinya lagi lah, simpelnya gitu. So satu kata empati itu tuh adalah kata-kata yang paling jarang aku dengar dari sosok-sosok besar lah gitu. Dan dalam case ini, dari influence yang kamu berikan terhadap movement ini gitu, dengan kamu menyebutkan kata empati, itu adalah salah satu kata yang dalam dan I was like, okay, this is still in my field, I know what I can support gitu kan, dan aku kayak, okay, let's do this gitu. Nah, so kita belok sedikit nih Mbak Salsa ngomongin soal empati. The fact Mbak Salsa melakukan ini gitu kan, yang dimana kamu udah jauh, artinya aku merasa bahwa kamu tuh punya empati sama rakyat Indonesia gitu. Meskipun tadi nggak ada loh efek benefitnya langsung ke kamu tuh nggak ada gitu. Tapi empati ini berarti kan tandanya semua orang bisa punya empati dan kita juga bisa mempraktekkan itu dalam keseharian. Nggak harus pejabat doang, nggak harus influencer doang gitu. Tapi even kita dengan kapabilitas kita dan kapasitas kita bisa kok punya empati juga. So, omongin sedikit yuk Mbak soal empati itu gitu. Apa sih yang mungkin nge-trigger kamu pertama kali gitu ya untuk mengeluarkan statement near empati itu? Dan since ini kan kemarin nyoleknya adalah wakil rakyat gitu ya. Emang apa sih tandanya yang kamu lihat dari si wakil rakyat ini bahwa mereka empati dan menurut kamu kalau mau sekalian, oke. Ya. Dan kalau mau sekalian adalah apa sih menurut kamu tanda-tanda yang emang bener-bener peduli sama rakyat tuh kayak gimana, terutama di Denmark yang tadi kamu bilang sistemnya udah baik. Hmm. Iya, dan waduh, empati ini salah satu skill yang sulit dipelajarin kali ya, Mbak ya. Kayaknya ada orang punya, ada orang enggak, tapi itu enggak benar sih. Sebenarnya semua itu bisa dipelajarin gitu kan. Dan mungkin mau melatih gimana cara punya empati, sebenarnya kita sering-sering nonton drakor tuh juga bisa ngelatih empati. Kalau kita bisa resonate sama perasaan orang lain, karena kan empati itu kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain tanpa kita harus jadi di sepatu mereka, tapi kita bisa resonate gitu sama apa yang mereka rasakan gitu kan. Dan ini sesuatu yang aku rasa skill yang mungkin minus sejuta ya dari beberapa karyawan-karyawan rakyat gitu. Maksudnya, Kak, orang demo, itu kan aku bicara setelah ada demo besar 25 Agustus itu, baru aku publish kan. Kak, orang demo udah sampai seperti itu, dihadang sama polisi yang udah kayak mau perang senjatanya. Itu masyarakat yang ngasih mereka makan loh tiap hari. Itu aku udah kok bisa, maksudnya harusnya ya kalau aku ya aku jadi nggak usah itu deh ya, di kantor deh Kak, yang ngasih makan aku kan kantor nih ya, maksudnya dari karena aku karyawan dari gaji,
Mereka mau ngomong kapan aja sama aku kan justru aku harusnya welcome dong. Karena hidup aku dibiayai mereka gitu kan. Justru malah harusnya semakin welcome gitu kan. Nah, ditambah lagi 68% orang Indonesia itu masih dalam situasi yang miskin, Kak. Berarti kan apa yang mereka rasakan, AC, kursi yang mereka rasakan, bisa reses kemana-mana, bisa traveling ke luar negeri untuk studi banding dan lain sebagainya. Itu kok bisa hatinya merasa oke melakukan itu saat masyarakat kita itu masih miskin gitu. Nah itu aku tidak bisa berwords words ya untuk bisa ngejelasin kok bisa gitu karena aku sendiri aja Kak, waktu aku tinggal di Jakarta tuh aku nggak kuat tinggal di Jakarta karena setiap aku ke kantor, setiap aku pulang kantor, aku tuh ngelihat Kak anak-anak kecil jualan di pinggir jalan, orang tua renta gitu dan hati aku hancur tiap hari. Maksudnya kalau aku bantu mereka sekarang ya Kak, aku kasihkan mereka uang, karena itu nggak akan mengubah hidup mereka karena aku nggak punya kekuatan untuk mengubah, membantu secara sistematis saat aku juga masih terbatas gitu kan. Nah, aku nggak habis pikir Kak, kok bisa gitu mereka kayak gitu padahal Kak ini yang lagi demo juga manusia, sesama manusia gitu loh. Maksudnya apa nggak ada kepengenan mereka keluar terus didengarkan gitu nih, orang kepanasan kasihan banget, jangan sampai ditembakin water cannon, jangan sampai ditembakin macem-macem, tapi justru mereka malah apa, work from home kayak gitu. Nah terus udah gitu yang pas tunjangan rumah itu lagi heboh-hebohnya, itu kan semua anggota bukan mungkin nggak semua ya Kak, tapi beberapa anggota DPR malah membenarkan loh dia ngerasa berhak dapat 50 juta Kak. Itu aku kayak, kalau masyarakatnya dia kayak di Denmark ya, yang orangnya udah nyari orang miskin susah Kak di sini. Yang kalau mau ada orang miskin dicari kemana gitu. Ada orang miskin itu susah nyarinya di sini. Kalau udah kayak gitu, dia mau tunjangan istana, dia mau naik karpet terbang, dia mau naik gajah gitu ya ke parlemen, terserah deh gitu kan. Tapi kan ini kan masyarakatnya tuh tercekik banget gitu loh. Terus pajak juga Kak mau dinaikin gitu kan. Aku kayak kok bisa pajak mau dinaikin? Masyarakatnya sesusah itu mau diperas lagi sama pajak. Padahal BUMN kita banyak, bayarnya cash semua rugi gitu kan. Itu kayak aduh, apa ya, kayak aku tega banget gitu loh. Kayak aku nggak ada hati gitu. Nah, kembali ke tadi pertanyaannya Kak. Terus contohnya orang seperti apa sih yang punya empati gitu ya? Orang yang punya empati tuh mereka bisa ikut merasakan gitu loh Kak. Dan mereka tuh apa ya, sense keadilan itu kenceng, atau apapun jabatannya kita sama-sama manusia di sini gitu. Jadi apa yang kamu rasakan sakit, kalau aku di posisimu aku akan rasakan sakit itu juga gitu. Jadi kenapa kita nggak bisa relate gitu loh dengan itu. Dan kalau di Denmark contohnya aku lihat ya Kak, mereka punya empati itu kencang banget di sistemnya. Contoh ya, mereka mau bikin kebijakan nih Kak. Misalkan ya dia ada tanah kosong, dia membangun suatu publik, fasilitas publik gitu. Dia akan ngundang orang-orang di sekitar untuk datang. Dia akan presentasi beberapa layout. Mungkin ini bisa jadi taman bermain, mungkin ini bisa jadi hutan aja, atau ini bisa jadi tempat di mana kita bisa melakukan aktivitas. Itu masyarakatnya diundang nggak untuk datang? Ngelihat langsung diskusinya kayak apa, ngasih opini gitu kan. Karena memang uangnya itu uang masyarakat. Mereka di situ tuh duduk karena dia dipilih sama masyarakat gitu kan. Jadi dia harusnya harusnya orang yang benar dipilih itu ngerasa beban Kak. Makanya aku sampai sekarang kalau disuruh jadi presiden, jadi DPR, buset itu aku bertanggung jawabnya gimana Kak sama diriku sendiri. Dibayarin sama negara yang masyarakatnya miskin, bisa nggak bisa tidur aku kalau untuk jadi kayak gitu kan. Karena aku sudah melakukan yang terbaik belum nih? Aduh, masih ada yang miskin ya. Aduh, gue tinggal kayak gini. Nah, itu kayak aku nggak paham gitu. Dan di sini Kak, PM aja ya. Jadi PM Denmark ketemu PM Swedia ketemu sama PM-nya Norway. Mereka makan di meja makan yang nggak mewah, makanannya cuma satu, ya seperti masyarakatnya mereka makan. Rumahnya mereka. Jadi kalau kakak ke Denmark suatu saat ya semoga ya berkunjung ke sini gitu. Rumah itu Kak ya rata-rata begitu bentuknya. Sama gitu ya, gedenya segitu gitu. Dan aku kerja di Denmark, kalau nggak dihitung revoyu berarti 3 tahun, mau 4 tahun kan bisa beli rumah sama suamiku. Coba kalau di Indonesia Kak, kita kerja udah jadi kaki jadi kepala-kepala jadi kaki, kapan kita bisa beli rumah gitu kan? Jadi memang sistemnya itu punya empati gitu terhadap masyarakat gitu. Misalkan di sini Kak, pendidikan itu kan gratis ya. Anak mau sekolah sampai S3 mengulang lagi S2 gratis Kak. Bahkan dibayar sama pemerintah. Sehingga nggak ada alasan orang miskin
tidak bisa sekolah. Karena kalau orang tuanya pun nggak bisa ngasih transport, transportnya dikasih sama pemerintah gitu. Jadi dia dapat, kalau nggak salah sebulan dapat 14 juta untuk setiap anak yang sekolah gitu. Jadi dia bisa nyari dormitory kalau rumahnya jauh gitu kan, terus bisa bisa transport, bisa cari bisa beli makan gitu. Nah, itu kayak gitu misalkan. Jadi dan PM, anggota parlemen, mereka semua tuh pergi ke kantor ya sama kayak kita kan, naik sepeda, naik transportasi umum, mungkin ada yang bawa mobil, tapi nggak ada mobil Ferrari, mobil kayak gitu-gitu. Itu kalau di Denmark, dia punya satu perkataan yang itu aku gila banget sih. Jadi namanya Jantelov. Jantelov itu adalah mereka dari kecil diajarkan bahwa kita semua ini setara. Nggak boleh ada yang merasa lebih baik dari yang lainnya, nggak boleh ada yang merasa lebih hebat dari orang lain. Bahkan aku pernah, jadi kan aku pernah ya pas baru-baru beli rumah gitu, aku bercanda sama teman-teman Indonesia, aku kan, I'm so rich now gitu kan, aku punya rumah gitu maksudnya. Terus ada yang bilang kayak, Salsa kamu nggak boleh ngomong kayak gitu kalau di Denmark. Oh kenapa? Kamu ngomong ngomong kamu rich itu illegal loh di Denmark loh. Karena nggak boleh, karena kita semua setara. Nggak boleh kamu harus I'm rich, I'm this gitu tuh nggak boleh gitu. Jadi memang budayanya seempatetik itu gitu di sini gitu ya. Sedangkan kalau kita di Indonesia itu kebalikannya Kak. Kita mengukur kesuksesan dari kekayaan kan. Sebagai sebagai dirimu juga punya apa background pendebat gitu kan, gitu. Aku penasaran proses ya, kalau kalau dulu kita masih private gitu ya, ngomong suka asal-asalan mah siapa sih yang dengar, teman-teman doang gitu kan. Nah sekarang kan attention udah banyak nih gitu kan, Hmm. sering dipelintir dan segala macam gitu-gitu. Tapi aku penasaran seorang Salsa gitu kan. Gimana sih prosesnya Mbak Salsa tuh sebelum ngeluarin pernyataan atau ngomong bikin konten tuh prosesnya kayak gimana sih gitu? Kok bisa Hmm. paspicus, cacicus, cacicus, tapi menggerakkan gitu? Pengen tahu. Iya, ini juga aku belajar ya Kak Bang Yasyar ya, karena kan aku juga baru ya sebenarnya bersuara seperti ini dan pasti aku salah. Dan kemarin aku juga melakukan kesalahan kan karena aku mati-matian membela warna pink itu dan ternyata aku salah ngecek gitu ya kalau ternyata itu AI, ternyata itu enggak, ternyata itu asli dan lain sebagainya dan aku udah kebetulan bilang pengkhianat bangsa buat orang yang nggak setuju gitu kan. Dan itu tapi memang nggak apa-apa karena memang membuat kesalahan itu kan bagian dari pembelajaran dan cara kita belajar gitu. Jadi kita mau makan materi teori sebanyak apapun nggak mungkin Kak. Kita nggak salah saat kita lagi belajar gitu kan. Karena skill yang baru apapun itu kita akan mulai dari nol. Sama seperti aku berbicara di publik seperti ini. Sebelumnya aku bicara ngomong aja seenak-enak udel. Karena nggak ada konsekuensi kan. Nah tapi sekarang Kak itu aku baru nyadar juga gitu. Karena kan aku naiknya cepet ya. Jadi aku nggak tahu apa ya kata-kataku segede itu ya. Ya itu kan cuma pendapat pribadi gitu, tapi ternyata banyak di komen yang bilang nggak bisa Kak, kamu tuh udah dilihat gitu loh. Jadi nggak bisa kamu asal sekedar ngomong seenak-enak udel, harus hati-hati gitu. Itu aku baru kayak oh iya ya, makanya aku minta maaf kan, karena menurutku eh, ya kesalahan itu natural Kak, dan kalau kita salah kita akuin aja dan kita minta maaf, kita improve. Sebenarnya kan itu kan, yang penting kita berubah perilaku gitu kan. Nah akhirnya sejak saat itu aku lebih lebih hati-hati Kak. Jadi kalau misalkan aku mau ngomong apa gitu kan, aku cek dulu datanya, cek dulu, wah double triple cek dulu, terus sekarang yang aku lagi berusaha lakukan adalah aku berusaha kolaborasi sih Kak sama ahli hukum, ahli tata negara, sama expert-expert di bidangnya sehingga saat aku menyampaikan itu juga konteksnya benar karena kan aku punya keterbatasan ilmu Kak. Aku bukan ahli ekonomi, bukan ahli macam-macam kan. Aku cuma corong toa lah untuk menyampaikan gitu. Jadi aku mulai align juga sama orang lain gitu untuk tahu. Terus aku apa ya? Alhamdulillahnya setelah banyak bicara juga banyak yang reach out Kak kayak Kak Anes, Bang Yasher, ada juga dari parlemen, ada juga dari yang lain-lain yang ngasih aku masukan. Nih Kak, kamu baca nih UU ini, kamu baca. Nah, itu aku sambil pelajarin lagi. Terus aku juga belajarin kok kayaknya banyak banget pendukungnya Pak Prabowo ya gitu. Padahal dulu tuh aku pas 10 tahun terakhir itu kan udah di luar ya Kak. Jadi aku jarang ngikutin politik kan dan aku lebih bukan pendukung Pak Prabowo gitu. Nah, akhir-akhir ini aku nonton Kak video-videonya Pak Prabowo tuh apa, dia pernah bicara apa gitu biar aku tahu konteks lebih banyak gitu. Jadi lu berusaha lebih bertanggung jawab aja Kak sama apa yang mau aku katakan gitu. Nah, cuma
kalau proses recordingnya ya itu salsa pada umumnya aja jadi asal cek gitu kan. Cuma memang aku lebih lebih cek aja Kak data-datanya secara hukum itu gimana, secara konteks ekonomi itu gimana. Jadi nggak asbun lagi kayak dulu lah. Kalau karena kan aku dulu ya ini kan pendapat pribadiku gitu, serah dong aku mau ngomong apa, tapi ternyata nggak bisa Kak karena itu dijadikan acuan bagi orang lain gitu kan. Oh oke udah nggak bisa lagi kayak gitu. Gitu Kak, gitu Bang Great, Nasar great caranya. power, Ya. great power with great responsibility ya. Betul, banget, Hmm. banget itu aku belajar banget sih Pak, parah sih itu. Ya. Tapi kan, kan kalau aku lihat nih banyak yang akhirnya terinspirasi untuk lebih artikulatif. Beberapa konten di timelineku, beberapa kreator yang sifatnya public speaking, terus apa gimana bisa confidence ngomong di depan orang dan segala macam, itu anak-anak Hmm. muda banyak yang ikut, entah dia ikut online course-nya atau ngikutin beberapa ex penyiar radio yang akhirnya bikin podcast atau bikin course. Itu aku lihat antusiasnya cukup banyak anak-anak muda sekarang untuk Hmm. bisa artikulatif gitu ya, dan pede sama 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 cara ngomongnya. Ya. Em, tapi kalau misalnya, tapi kan gini, tugasnya salah satu deh. Gue juga jadi takut salah ngomong nih jadinya. Eh, tu- Salah satu tugasnya speakers adalah menginfluence atau menggerakkan, ya kan? Ngapain lu ngomong di depan publik, di depan orang, di depan kamera kalau nggak punya agenda, kayak gitu kan? Tapi kan Mm-mm. orang bisa ngerasain nih isi dari si speaker ini, keyword-keyword apa yang dia pakai, perspektif yang dia lihat dari sebelah mana segala macam, kayak gitu-gitu kan? Boleh nggak spill gimana caranya bersuara dengan baik dan efektif supaya suara kita tuh lebih menggerakkan. Terus bisa kasih contoh gak struktur yang baik dan tidak baik tuh kayak gimana nih? Mungkin banyak yang mau Oke, oke, belajar oke. dari Ini Mbak dulu Salsa aku perihal latihannya public speaking. bertahun-tahun nih. Jadi aku tuh kan memang dulu tim debat ya Bang dan Mbak Anes gitu kan. Itu aku ikut dari SMA sampai aku lulus kuliah. Jadi lumayan 5 tahunan aku debat berarti lama juga lah gitu. Nah dulu itu ini aku share ya. Dulu waktu aku dulu debat itu teman-teman aku tuh bahkan di depan kaca aku ngomong. Bahkan kadang-kadang praktek yang paling menjijikan adalah aku record suara dengerin lagi suara sendiri. Ya, itu menjijikan sekali. Karena kan jijik ya denger suara sendiri tuh aduh gitu. Terus nah, cuma sebenarnya dari melakukan itu, Kak, kita jadi sadar. Oh, aku tuh kebanyakan ngomong gitu 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 atau aku kebanyakan gitu kan. Oh, oke itu kurang gitu. Terus pas ngomong ini kok nggak nyambung ya. Oh, berarti diperbaikin lagi gitu. Jadi dulu itu kalau memang setiap aku debat itu waktu pas aku masih junior itu setiap hari latihannya Kak, setiap hari tidak ada bolong. Bayangkan selama bertahun-tahun. Jadi setiap hari tidak ada bolong. Waktu aku baru masuk kuliah, aku lawannya sama kakak kelas yang udah 4 tahun lebih tua dari aku. Jadi tiap hari tuh aku dibantai sama dia gitu kan, alah diketawain apa segala macam gitu. Tapi dari situ kan kita belajar cara dia berpikir gitu kan. Oh, ini yang harus ditingkatin dan lain sebagainya gitu. Jadi memang kalau kita mau sering, mau lebih bagus public speaking, emang latihan nggak ada cara yang nggak ada cara yang bisa mengalahkan latihan menurutku gitu. Jadi sering-sering ngomong depan kaca, nge-record suara sendiri walaupun menjijikan, tapi itu cara kita bisa jadi lebih baik gitu kan. Dan kalau sekarang aku ngomong mungkin kayak udah natural kali ya Kak. Tapi kan dulu debatnya bahasa Inggris Kak. Bahasa Inggrisnya aku ala Pamulang ya kan nggak pernah sekolah sekolah di luar semuanya bahasa Indonesia gitu kan. Jadi kan aduh jelek banget bahasa Inggrisnya gitu. Apalagi kita kalau ngomong R gitu kan. Jadi kayak udah aduh acak adut gitu itu latihan itu dengan ngomong gitu. Nah cuma kalau tadi kakak nanya mungkin bisa pakai teori apa gitu ya. Jadi gini kalau mau bikin argumen ini memang teori debat ya. Jadi kalau mau mau bikin argumen kita tuh pakai metode AREL namanya. Jadi A itu argumen, R-nya itu reasoning, alasan, E-nya itu evidence. Buktinya apa? Datanya apa? L-nya itu link back. Jadi kita conclude lagi. Jadi misalkan pertama argumen ya, kita mau bilang kalau DPR ini diisi oleh orang-orang yang tidak capable. Apa alasan pertama? Karena mereka masuk ke sana dengan cara jalur popularitas. Jadi yang masuk adalah orang-orang yang populer, gitu kan? Alasan kedua, karena masyarakat kita masih miskin sehingga gampang untuk dapat serangan fajar.
Jadi karena mereka cuma bisa fokus ke depan mata kan. Oh, aku butuh makan, oke aku butuh duit gitu. Nah, akhirnya kena lah dengan serangan fajar itu yang dilakukan gitu kan. Terus alasan ketiga, nggak ada screening juga untuk bisa masuk anggota DPR yang gimana-gimana. Selama kamu populer, kamu masuk gitu. Terus alasan keempat, akhirnya orang-orang yang nggak punya duit, kan ada yang bilang 40 miliar datanya untuk bisa masuk ke dalam DPR modalnya gitu kan. Ya akhirnya mereka pergi kemana? Ke konglomerat untuk nyari modal. Akhirnya pas mereka mau masuk, mereka memperjuangkan kepentingan siapa? Gitu kan. Nah, makanya kapabilitas tuh udah nggak ada di situ. Yang ada cuma apa namanya tadi popularitas gitu kan. Evidence jadi R-nya tadi udah empat tuh ya. Satu memang popularitas, kedua memang masyarakatnya masih miskin, ya kan. Ketiga memang tadi memang budayanya butuh butuh duit yang banyak gitu. Jadi mereka ke konglomerat gitu kan. Nah, terus baru masuk ke evidence. Kak. Evidence-nya apa? Gitu. Bahkan bisa tadi evidence-nya dimasukin ke setiap reasoning tadi gitu kan. Ya evidence-nya ya ini. Makanya coba misalkan kita lihat sekarang orang-orang yang duduk di komisi mineral dan energi penyanyi gitu kan. Nah, terus siapa yang kayak Bang Komeng itu kan bilang kan, saya ditaruh di sini Pak, saya tuh be honest nggak tahu Pak ini kerjanya apa, ilmunya gimana, tolong ngajarin saya kan dia bilang gitu kan ada kan. Jadi dia secara jujur menyatakan itu. Nah, yang itu yang orang-orang nggak punya kapabilitas disuruh bikin undang-undang Kak gitu untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, saat mereka kepentingannya bukan di masyarakat karena tadi itu investmentnya datang dari konglomerat, ya mereka akan bikin undang-undang titipannya dari konglomerat-konglomerat itu yang ke arah kapitalis, bukan ke arah eh, pro rakyat gitu kan. Indonesia itu kan kalau Pancasila kita lihat itu sebenarnya sangat sosialis sebenarnya kan. Kesejahteraan untuk semua masyarakat, persatuan, nggak ada kapitalis-kapitalisnya dari Pancasila itu. Tapi kan sebenarnya kebijakan kita tuh kapitalis sekali gitu. Selalu berpihak ke perusahaan, selalu berpihak ke orang-orang kaya, orang miskin selalu disingkirkan gitu kan. Nah, itu jadi link backnya kenapa DPR itu nggak capable karena memang tadi keempat itu dengan data yang seperti itu selesai itu satu argumen gitu. Nah mungkin kalau aku mau bikin apa namanya Kak mau bikin reels gitu ya mau bahas tentang sesuatu ya aku akan pakai itu areal itu. Jadi apa argumenku, reasoningnya apa, evidence-nya apa, link back-nya apa. Kayak waktu aku ngajak debat itu kan aku bilang aku mau challenge nih dia ngomong ini tolol gitu. Evidence-nya aku adalah debater. Jadi aku bukan orang kaleng-kaleng nih. Kalau kamu bisa kok debat sama aku bukan orang yang kaleng-kaleng dan aku mau ini dilakukan secara profesional. Link back-nya, ayo segera laksanakan gitu. Jadi bulat gitu, jelas gitu kan arahnya mau mau ngomong apa, reasoningnya apa, evidence-nya apa, link back-nya apa gitu. Itu sih Kak bisa dipakai mungkin buat yang lain juga. Berarti kalau bisa jawabannya bukan Yonda tahu kotanya saya ya. Aduh, Oke, oke. nggak yang ngomong yang nggak tahu Mbok tanya saya kalau dia adalah kita bertiga nggak apa-apa. Lah dia dibayar gitu kan sama masyarakat kok ngomong begitu kan. Nah itu makin makin membagongkan gitu. Ini apa kita apa ngepot sedikit. Kira-kira dirimu cukup passion nggak kalau misalnya meluangkan, let's say, 1 jam per minggu buat ngajar anak muda debat? Gua mau fasilitasin kalau Nah, lo mau. nah itu kita harus lihat lagi sih Kak ya dengan kapabilitas dan waktu dan energi aku gitu. Tapi jadi aku itu sebenarnya debat cuma sampai tahun 2023 Kak. 2024 tuh aku cuma ikut kejuaraan yang di Asia itu kan yang aku menang itu. Aku cuma ikut kejuaraan itu tapi aku udah nggak debat lagi karena 1 tahun itu aku coaching universitas-universitas lain gitu dan justru kebahagiaan terbesar tuh bukan dari kemenangan Kak, dari nge-coach orang. Karena saat kita nge-coach orang, mereka juara. Wah, itu rasanya Kak namanya terharu yang ngerasa ih, ini orang dari dia susah ngomong bahasa Inggris sampai dia menang gitu kan. Wah, gila itu. Jadi aku juga kepikiran nih mungkin bisa juga gitu ya, bisa bikin lagi tapi kan aku juga ilmunya udah karatan ya Kak, udah 10 tahun nggak pernah debat. Udah Karatan lupa juga kalau suruh debat Karatan aja gimana. udah bikin bikin gonjang-ganjing Indonesia, apalagi kinclong kan, bahaya juga nih. Jadi kalau pendengar di sini yang mau ngedukung dan pengen ngerasain diajarin debat sama Mbak Salsa, coba tulis di kolom komen kita lihat antusiasnya Nah, seberapa banyak. Iya kan? ya Kita kalau bisa banyak ya lihat. kayak kita bikin Mm-mm, ya. Iya, betul. sip, 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 sip. Alright, alright. Bi, kamu mau nanya? Iya, ini soalnya udah mulai agak bergeser-bergeser. Kayaknya saya harus balikin lagi ke jalur utama.
Ngomongin soal kapitalis nih, Mbak Salsa, sebagai HR dan juga karyawan pada masanya gitu kan, eh sangat relate banget lah gitu. Maksudnya kita pengen menjadi sebuah society yang sosialis, tapi unfortunately dari sistemnya ataupun dari regulasinya masih banyak yang kapitalis. Nah, akhirnya banyak nih Mbak Salsa yang kita perhatiin ketika kemarin movement gitu kan, banyak orang yang pengen bersuara, tapi karena mereka mungkin terikat dengan pekerjaannya dan mencari nafkah dan masih urus keluarganya gitu kan, jadi mereka entah nggak bisa, nggak pede, atau nggak tahu gimana caranya, atau bahkan memang mereka menghindari jadinya untuk bersuara. Tapi mungkin mereka juga tahu bahwa, ini kalau gua nggak berisik gitu ya, ini juga akan mempengaruhi hidup gue gitu. Jadi at the same time mereka punya desire untuk ikut bersuara, tapi at the same time karena masih dikelilingi dengan kapitalisme gitu kan, maka mereka juga harus bisa ngebalance ini. Nah, mungkin Mbak Salsa punya tips nggak sih gimana caranya untuk teman-teman yang berada di posisi tadi gitu kan, bisa tetap berisik dan ikut mengawasi tanpa kehilangan ya pijakan hidupnya mereka sehari-hari yang mungkin memang masih berada di sistem kapitalis tadi. Ya, dan menurutku sebenarnya apapun yang kita lakukan tuh bisa berkontribusi ya, Kak, untuk membangun bangsa gitu. Untuk orang-orang yang emak-emak atau bapak-bapak yang punya anak-anak kecil, dia mengajarkan kejujuran aja. Sukses itu bukan kaya aja, itu udah mengubah generasi banget sebenarnya. Karena kan generasi itu dimulai di keluarga kan, Kak, dimulai di rumah, apa yang kita diskusikan gitu. Dia ngajarin anak tuh nggak harus ranking satu, yang penting dia menjalankan itu dengan jujur gitu, yang harus diapresiasi saat dia nolongin temennya yang dibully atau dia ikut sedih saat temennya sedih. Nah, yang kayak gitu-gitu yang harus kita tekankan gitu kan, karena memang kalau kita ngomong generasi boomers ini, Kak, udah nggak ada obat, itu udah nggak bisa berubah gitu, kita tinggal tunggu ganti generasi sebenarnya. Nah, tapi kita siapin nih generasi nextnya gitu. Dan yang kedua juga aku berempati banget ya, Kak, terhadap kalau orang nggak bisa bersuara dengan lantang, Kak, aku pun kalau aku posisinya di Indonesia mungkin aku nggak akan seperti ini. Aku sadar diri, aku bisa ngomong kayak gini karena aku di Denmark gitu. Dan walaupun aku udah di Denmark, masih aja dikirimin surat kan ke perusahaan. Ada yang bilang aku provokator segala macam, harusnya dipecat gitu kan. Dan itu ada, memang ada. Dan aku dipanggil juga, ditanya sedang melakukan apa. Karena kan aku nggak pernah gembar-gembor juga, aku tetap masuk kerja seperti biasa gitu kan. Dan akhirnya aku jelasin gitu. Dan justru mereka malah, wah, ini jatuhnya malah jadi harassment ya. Malah aku dikasih libur 3 hari. Wah, kamu capek banget sih pasti. Udah kamu libur aja deh dari hari. Aku memaksa kamu untuk libur dari hari apa tuh kemarin Rabu sampai Jumat. Nggak usah potong cuti, libur aja. Karena kita mendukung. Nah, malah begitu kan. Tapi maksudnya kan tidak seperti itu, Kak. Kenyataan yang kita hadapin di Indonesia. Bahkan beberapa temanku yang kerja di BUMN, mereka kontak dan bilang kalau, Kak, gue tuh nge-repost post lu, dimarahin sama bos. Janganlah, nggak usah kayak gitu-gitu. Jadi gue cuma bisa nge-like sama maaf ya gitu. Dan itu aku kayak marah banget ya. Maksudnya, kamu tuh mempekerjakan orang, iya di waktu yang dia harus bekerja. Di luar itu kan dia manusia yang punya hak untuk berbicara dan lain sebagainya. Tapi again, kita nggak bisa mengubah ya, Kak. Kita cuma bisa mungkin menginfluence sedikit-sedikit untuk generasi mendatang gitu kan. Tapi aku paham ke arah rasanya. Dan juga yang ketiga, Kak, kalau kehidupan kita belum sejahtera, susah Kak kita untuk harus mau apa ya, meresikokan semua ini gitu. Karena apa ya Kak, maksudnya dari mulai tadi itu ya pencemaran nama baik yang begitu besar gitu. Kalau itu kan itu nyata bisa dilihat aja di TikTok di mana-mana gitu kan. Pembunuhan karakter yang begitu besar. Kalau mereka masih butuh image itu, masih harus bergantung gitu ya dengan hal-hal yang seperti itu, kan nggak mungkin Kak mereka meresikokan itu, keluarganya yang harus nggak makan karena untuk bersuara gitu kan. Jadi aku berempati sekali dan bahkan teman-teman nge-like, nge-share, nge-komen aja itu udah sangat berarti Kak. Menurutku 17+8 bisa sampai ditanggapi, sampai mereka bikin konferensi, itu kan nggak terjadi sebelumnya Kak. Presiden ikut ngebahas itu kan nggak terjadi sebelumnya. Orang protes kayak apa didiemin aja gitu kan. Karena ini topiknya itu kita bersatu untuk menyuarakan topik ini dengan segala macam cara gitu Kak. Dari mulai tadi itu ya, dari mulai nge-share, nge-post, nge-komen atau mereka bikin konten sendiri gitu. Dan yang untuk udah memang berani bikin konten sendiri, ya mungkin jalannya itu belajar untuk lebih banyak public speaking, belajar untuk mempertajam argumennya gitu. Karena kita harus bikin ini viral. Orang yang bisa berargumen dengan logis, membahas ide, bukan personal,
itu harus dikedepankan dan budaya gosip itu harus mati di Indonesia Kak. Karena kalau itu masih banyak, masih viral terus kita ngomongin gosip kehidupan orang lain, itu masih dijaga terus kita nggak akan maju Kak. Karena apa? Gampang mereka untuk ngelempar topik-topik kayak gitu, sementara mereka lagi melenggangkan apa? Jadi orang atensinya semua ke gosip gitu kan, ke kehidupan selebriti yang mau kita omongin sampai mulut kita pindah ke mata juga nggak akan mengubah kesejahteraan hidup masyarakat gitu kan. Jadi memang aku tuh sangat menentang ya Kak budaya gosip di Indonesia karena itu sangat tidak mencerdaskan bangsa Kak, sangat tidak mencerdaskan bangsa. Makanya ini saat kita bersuara pun yang diserang personal. Suami kamu kerjanya apa? Oh, dia perwira NATO ya. Oh, padahal itu kayak apa hubungannya gitu loh. Oh, kamu cucu Soeharto. Oh, kamu adalah ponakan Opung lagi sekarang dibilangnya. Kalau memang aku ponakan orang-orang kaya itu ngapain ya? Aku kerja susah-susah keluar negeri ya. Kan tinggal di Indonesia enak ya. Udah nggak usah ngapa-ngapain gitu kan gitu. Jadi itu sih Mbak Nes dan menurutku nggak usah terlalu pressure diri sendiri terlalu keras karena dengan kalian menjadi manusia yang baik, manusia yang mau tetap jujur di tengah sistem yang seperti ini, manusia yang mau tetap menyebarkan kebaikan, mendidik anak dan keluarga kalian dengan kebaikan, itu udah kontribusi yang luar biasa karena budaya korupsi ini udah beratus-ratus tahun sejak zaman Belanda. Aku nonton dokumenternya Max Havelaar tentang Multatuli itu ada di YouTube kalau teman-teman cari 1978 sedih banget teman-teman 200 tahun yang lalu sampai hari ini masih sama budaya kita. Berarti kan tidak dihancurkan budaya itu kan. Nah, itu bisa kita hancurkan dari rumah, Kak. Dari rumah sambil kita tetap ngawal pemerintah gitu dengan apapun yang kita bisa lakukan gitu sih menurutku. Nah, gimana nih dengan segala proses yang sudah terjadi, gimana kita biar tetap unite untuk ngawasin karyawan-karyawan kita nih? Ada saran nggak dari dirimu, Mbak Salsa? Ya, kalau dari aku sih Kak, kita tetap apa ya? Pertama Kak, kita harus apresiasi juga. Kalau mereka ada progres, itu harus kita apresiasi karena apresiasi pujian itu yang ngebuat orang jadi bersemangat sebenarnya. Itu udah ini ya Mbak ya, udah sistem dasar manusia memang udah seperti itu ya. Saat kita diapresiasi kita malah makin semangat. Jadi kita apresiasi Kak. Setiap mereka bergerak ke arah yang baik harus kita apresiasi. Tapi yang kurang itu tetap kita suarakan. Tapi kita juga realistis Kak dalam bersuara. Maksudnya kita tahu, oh kayak RUU perampasan aset nih, kan udah masuk prolegnas tuh gitu kan. Oke, terus berarti apa yang bisa kita lakukan? Kita edukasi ini tuh tentang apa RUU-nya, resikonya bisa ada apa dan lain sebagainya sambil kita mengawal dan jadi topik itu hidup terus gitu kan. Nah, yang kemarin itu kan ada yang anggota dipecat tuh masih ada yang belum. Nah, itu aku masih suarakan terus gitu kan karena itu bisa jadi gini loh. Partai politik harus tahu di tahun 2029, tahun 2030 ini yang menjadi masyarakat produktif itu makin besar yang muda-muda nih makin banyak sebenarnya kan. Nah, yang muda-muda itu beda dengan cara mereka dulu. Kita lebih kritis, kita banyak informasi, dan kalau memang nama buruk mereka itu nggak dibangun dengan baik, itu nggak akan goal mereka gitu. Nanti kita bisa lihat aja, kalau mereka tetap nggak mau ya, mengubah ya, mendengarkan aspirasi dari rakyat, itu kita lihat di tahun 2029, gimana posisi mereka nanti. Gitu, nah itu semoga menurutku, mereka pun mau lebih berbenah ya Kak. Karena dunia sudah berubah Kak. Ini bukan dunia boomers lagi, yang mereka bisa forward message ratusan kali gitu kan. Ayo kamu harus minum minyak kayu putih, diminum, kalau bisa ditenggak, terus semua orang melakukan gitu. Kita kan udah bukan generasi yang kayak gitu. Nah, itu menurutku terus kita apa ya Kak? Terus kita bicarakan mungkin influencer-influencer gitu yang punya platform nggak apa-apa lanjut lah dengan platformnya, tapi mungkin bisa lah sedikit-sedikit dibahas tentang ini. Jadi message kesadaran politik ini juga menyentuh segala lapisan masyarakat Kak. Karena sebelumnya aku termasuk ya, aku orang yang apatis politik loh. Jadi kayak sebelumnya tuh aku kayak udahlah karena apapun yang gue lakukan gak akan mengubah gitu. Nah, tapi sekarang kita udah punya bukti nih teman-teman. Saat kita bersatu, saat kita kompak, mereka mau nggak mau mendengarkan karena mereka nggak mau kan negara ini jadi kayak Nepal. Karena kalau kalau masyarakat ngamuk, yang paling bahaya tuh mereka loh sebenarnya. Bukan kita, Kak. Karena kita nggak mungkin menyerang sesama warga. Ngapain kita menyerang sama warga? Itu pernah terjadi tahun 98 dan kita belajar dari situ kan. Yang diserang yang rumahnya akhirnya dijarah siapa? Pemerintah gitu kan. Jangan sampai dong. Makanya kalau bisa dibangun lagi kepercayaan terhadap pemerintah itu gitu. Dan ini aku lagi kedepankan banget nih Kak, gimana caranya transparansi Kak. Jadi kalau meeting, anggaran segala macam itu dibuka
kepada publik dan itu hak kita karena ada undang-undang tentang keterbukaan akses informasi publik. Jadi kita punya hak sebenarnya dan semoga mereka mulai mau membuka itu biar kita tahu Kak sebagai masyarakat kita tahu siapa yang berkhianat sama kita, siapa yang memang pro rakyat. Karena aku yakin nggak semua orang kok di parlemen itu seperti yang kemarin-kemarin kita gemborkan gitu. Bahkan banyak yang bilang itu mungkin sebagian kecil yang begitu. Maksudnya yang masih kerja, yang masih benar-benar mau jujur juga banyak aku yakin Kak. Tapi kan negativity bias ya Mbak Anes ya. Secara psikologi kita lebih tertarik ke informasi yang negatif bukan yang ke positif. Jadi yang positif pun harus ditunjukkan gitu mulai sekarang gitu sih. So, aku sih udah, maksudnya ini cukup komprehensif dan nggak terlalu apa, maksudnya kayak aku rasa ini cukup berimbang dan topik dan jawaban dirimu juga bukan menyudutkan salah satu pihak, malah mungkin bisa menginspirasi orang dan dapat anak-anak yang mau belajar debat atau belajar public speaking juga bisa dapat insight dari dirimu caranya gimana gitu. Semoga podcast kita tidak diserang buzzer atau tiba-tiba ada yang nongol tukang bakso di depan kosan kita di Bali ya. Mudah-mudahan ya. Mohon maaf nih Pak, saya cuma mau ngobrol doang. Jangan ya Pak ya, jangan. Ya nanti dikawal ya Bang. Kalau sampai Siap. kita kawal aja, no Mm-mm. viral no justice kan. Iya benar-benar. Oke, Mbak Salsa, thank you so much. I think kita udah dapat banyak inspirasi juga gitu ya. Dan ini kita bukan cuma sekedar ngomongin momentual kemarin, tetapi this movement tuh menurut aku personally membangkitkan awareness yang cukup masif gitu ya untuk orang-orang melek baik secara politik dan pengaruhnya ke kehidupan pribadi. Even aku sama Yaser pun juga sama gitu. We're not a really political person gitu. Tapi ketika kemarin kita ngelihat banyak teman-teman masih pada muda-muda dan itu maksudnya bersatu juga untuk menyuarakan sesuatu dan masih kita rasa mewakili gitu kan. Jadi aku rasa movement-movement seperti ini memang idenya perlu didukung gitu. Terlepas dari Hmm. orangnya siapa dan segala macam, kita memang perlu memilih dan memilah mana yang kapabilitasnya juga sesuai. Seperti halnya kamu akhirnya berkolaborasi dengan orang-orang lain, itu kita support banget gitu kan. Dari kita support dari sisi emotional intelligence-nya, empatinya untuk ngebalikin lagi ke diri sendirinya gitu kan dengan Ya. harapannya movement ini nggak hanya dari satu pintu tapi juga bisa dari membangun awareness dan juga pergerakan dari pintu-pintu lainnya sehingga tadi kalaupun emang kita nggak bisa ngerubah orang lain tapi kita bisa ngerubah diri kita sendiri lingkungan kecil keluarga kita sehingga akhirnya setidaknya kita bisa berkontribusi untuk generasi yang lebih baik berikutnya. Iya, teman-teman, sekarang menurutku saatnya memang kita bangkit dan aware sama politik gitu ya. Karena seperti yang kita lihat, teman-teman, kalau kita nggak bangkit dan kita nggak bersatu, mereka itu udah anak-anak jidat, mau ngelakuin apapun sesuka hatinya. Dan em, kelas menengah itu berkurang 20% dalam beberapa tahun terakhir. Berarti sebenarnya negara ini tidak sedang baik-baik saja secara ekonomi, teman-teman. Dan mereka mau naikin tunjangan lagi dengan adanya kayak gitu kan. Kemarin kalau nggak dibatalin gitu ya. Jadi kita memang harus melek politik karena politik itu benar-benar berkontribusi langsung terhadap hidup kita. Harga beras itu bagian dari kebijakan. Harga minyak dan lain sebagainya itu bagian dari kebijakan. Jadi yuk sama-sama kita kawal, kita bangun bangsa kita dengan kapasitas kapabilitas masing-masing. Apapun itu kontribusinya, semuanya baik buat bangsa selama memang intensinya juga baik, bukan untuk memecah belah, bukan untuk menjelekkan satu pihak. It's okay, kita kontribusi dengan cara masing-masing. Dan kalau ada kritik, oke, 17+8 itu nggak sempurna. Benar, tambahkan. Kok nggak pernah bahas ini, harusnya bahas ini juga. Cua suarakan gitu, karena kita manusia pasti nggak sempurna, pasti ada kekurangan, keterbatasan waktu, keterbatasan energi. Yuk sama-sama kita bangun bangsa ini, mungkin kalau nggak kita yang ngerasain, at least anak cucu kita lah, udah hidup dalam kesejahteraan gitu, seperti seharusnya negara ini. Itu aja sih. Alright, thank you so much Mbak Salsa udah mau sharing di podcast Sapio Patu hari ini. So aku Anes dan mewakili Yaser, kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di Sapio Patu berikutnya. Bye Thank you. bye. Bye-bye.